Tidak banyak yang tahu bahwa mengapa Muhammad Rizik Syihab bisa dibebaskan. Bebas bersyarat, ternyata ada peran dari seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih terkait dengan dibebaskannya Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik dari penjara hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Tidak banyak yang tahu bahwa mengapa Muhammad Rizik Syihab bisa dibebaskan. Bebas bersyarat, ternyata ada peran dari seorang wanita. Bukan karena para politikus, bukan karena faktor yang lain, tetapi faktor utamanya, faktor terpenting yang membuat dia diizinkan bebas dari penjara adalah seorang wanita. Siapakah wanita itu? Dan wanita itu tidak lain adalah istrinya sendiri. Habib Rizik bebas bersyarat, istri jadi penjaminnya. Ini ditulis oleh Detik. Habib Rizik Syihab bebas bersyarat. Dia menyatakan istrinya menjadi penjamin bebas bersyaratnya. Ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan para pengacara saya. Dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta, Syarifah Fadlun. Ucap Habib Rizik seperti dilihat dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Islamic Brotherhood Television pada hari Rabu 20 Juli. Jadi wanita istimewa yang menjadi penjamin kebebasan Muhammad Rizik Syihab, yang membuat Muhammad Rizik Syihab dibebaskan tidak lain adalah istrinya sendiri. Ini mengingatkan sejumlah kasus lain di mana bisa dibebaskan atau dibebaskan dari tahanan juga karena dijamin, ada penjamin dari istrinya. Di antaranya yang lain adalah Mustafa Nahrawardaya. Dia juga mengapresiasi semua pihak yang mendukungnya selama ini. Habib Rizik meminta maaf jika para pendukungnya telat mengetahui kabar pembebasan bersyarat hari ini. Ia mengatakan ada prosedur sensitif yang harus dilewatinya. Menurutnya, kesalahan sedikit saja bisa membuat bebas bersyaratnya fatal. Salah sedikit saja pembebasan bersyarat enggak jadi, katanya. Ia kemudian menjelaskan statusnya saat ini. Dia mengatakan dirinya berstatus sebagai tahanan kota dan harus melapor secara berkala. Saya saat ini berstatus sebagai tahanan kota dan setiap bulan saya harus membuat laporan. Dan saya tidak boleh keluar kota, keluar pulau, keluar negeri kecuali dengan izin tertulis dari instansi yang telah ditentukan, ucapnya. Oke, mudah-mudahan Muhammad Rizik Syihab bisa memahami, bisa mengerti tentang ketentuan-ketentuan bebas bersyaratnya itu. Begitu juga para pendukungnya, sabar menahan diri, tidak usah undang-undang Habib Rizik dulu untuk ceramah, apalagi di luar kota. Karena kalau terjadi kesalahan sedikit saja, kalau sampai kebablasan, pegang mic, diteriakin takbir oleh para pendukungnya di lapangan, bisa berabe. Ya, orang yang memang biasa di panggung, biasa berorasi, berpidato, kalau sudah pegang mic itu karena sudah mendarah daging. Nah, oleh karena itulah terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan sendiri oleh Muhammad Rizik Syihab, dia bebas bersyarat, berstatus tahanan kota. Kesalahan sedikit saja bisa menjadi dia ditarik kembali, ditahan lagi, di penjara lagi. Oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik ini dengan para pendukungnya. Bersabar, tidak usah diundang mengisi pengajian ceramah. Jangankan diundang, kalau perlu jangan pernah dikasih mic gitu. Iya, kalau orator itu megang mic itu udah lupa segala-galanya biasanya. Dai mubalik itu, kalau nggak percaya silakan ditanya itu para dai-dai. Kalau sudah pegang mic itu seolah kayak dunianya. Sama juga penyanyi juga begitu. Kalau udah pegang mic itu udah
kayak ebek mau mendem gitu rasanya itu udah. Kalau nggak joget itu nggak puas gitu. Jadi ini adalah teknis saja terkait dengan kehidupan atau budaya yang biasa dimiliki oleh seorang terkait dengan hobi, kebiasaan dan lain sebagainya. Jadi harus ada kerjasama. Kalau perlu jangan pernah lagi dikasih berbicara di media, berbicara apalagi di depan massa, pakai mic kayak tadi itu. Jadinya sangat berpotensi untuk kepleset gitu bahasa Banyumas, tergelicir sehingga kemudian bisa menyalahi ketentuan aturan terkait dengan dibebaskannya Muhammad Rizik Syihab dari penjara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Muhammad Rizik Syihab langsung menggelar konferensi pers bersama para advokatnya dan juga para pendukung-pendukung setianya tidak lama setelah bebas dari penjara. Yang berikutnya ingin saya sampaikan ya ikhwan, insya Allah saya bersama-sama dengan para habaib dan para kiai yang selama ini kita berjuang bersama-sama akan tetap istiqamah berjuang di jalan Allah. Akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun seisi dunia mencerca, walaupun kita harus menghadapi resiko seberat apapun ya ikhwan. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Nah, karenanya saudara, dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, saya dan kawan-kawan semua, para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi umat, akan terus berjuang untuk membela hak-hak umat, karena kami adalah umat dan umat adalah kami. Kami tidak akan bergeser dari itu semua ya ikhwan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya yang terakhir, akhirnya ingin saya sampaikan di sini, saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota suci Makkah, yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan.